kita akan memulai acara ibadah kita pagi hari ini. Ku ada sebagaimana ku ada. Ku ada sebagaimana
yang begitu besar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami tidak dapat membalas kasih-Mu Tuhan. Hanya pujian penyembahan yang dapat kami naikkan di hadapan-Mu Yesus. Engkau layakkan kami Tuhan untuk memuji-Mu. Engkau layakkan kami untuk meninggikan Engkau Tuhan. Karena Engkau Allah yang layak kami sembah pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat sidang jemaat Tuhan. Mari Tuhan Kau berkati, Kau tolong sidang jemaat-Mu sehingga mereka boleh siap untuk menerima kuasa yang daripada Engkau melalui ibadah kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami yang terlibat dalam pelayanan, Tuhan tolong kami, Tuhan urapi kami dengan urapan Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya pelayanan yang kami kerjakan semuanya hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan acara ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan, hadirat-Mu boleh ada di tengah-tengah kami. Engkau sendiri yang akan memimpin ibadah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini yang menjadi doa kami Tuhan. Hanya kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap untuk beribadah kepada-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Selamat pagi. Selamat kita kembali bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Pagi hari ini kita semua diberkati. Amin. Puji Tuhan. Kiranya sukacita yang daripada Tuhan boleh menyertai kita semua. Aku diberkati.
Kita semua disayang oleh Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Pujilah selalu.
berucap syukur Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan, untuk setiap penyertaan Tuhan untuk kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan pagi ini. Kiranya Tuhan Engkau tetap menyertai kami ya Bapa dalam setiap pergumulan kami. Sebentar kami Tuhan akan mendengarkan firman-Mu. Urapi kami ya Bapa, kuduskan setiap kami ya Tuhan, untuk kami dapat menjalankan setiap apa yang kami dengarkan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Engkau juga berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Berkati apa yang akan disampaikan ya Tuhan. Berkati setiap pelayanannya ya Bapa. Terima kasih ya Bapak, terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Kami serahkan pagi ini dalam tangan Tuhan. Terima kasih ya Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Haleluya. Kenapa bos depan ini harus kosong? Halo. Saya berharap minggu depan diisi ya depan. Dari jawaban juga. Ya. Tuhan berkati kita semua. Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-7. Kita baca bersama-sama. Matius 5 ayat yang ke-7. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Sekali lagi, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Amin. Pujian nama Tuhan. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, murah hati itu berarti sifat suka memberi, tidak pelit, penyayang dan pengasih, yaitu kemudahan dan kerelaan untuk membantu serta berbagi dengan orang lain tanpa mengharap imbalan. Sering diartikan sebagai sifat dermawan dan baik budi. Kata murah di sini bukan berarti harga rendah, melainkan kemudahan hati untuk berbuat baik. Arti inti dari murah hati yaitu suka memberi, tidak pelit, penyayang, pengasih, dermawan. Konteksnya kemudahan atau kerelaan hati untuk memberi dan menolong. Contoh sinonim, contoh yang sama, dermawan, baik budi, dan ringan tangan. Itu Kamus Besar Bahasa Indonesia, saudara ya. Murah hati. Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbuat murah hati, nanti akhirnya kita mendapatkan juga. Artinya ada persamaan dengan tabur tuai. Apa yang kita tabur, kita akan tuai. Katakan amin, saudara. Iya. Saya sempat
dapat coba compare dengan terjemahan-terjemahan Alkitab yang ada yang beberapa kali kita juga saya sampaikan untuk mengcompare atau membandingkan bahasa kata atau kalimat dalam Alkitab dari terjemahan atau versi-versi yang lain tentang rendah hati itu. Dalam terjemahan lama, jadi terjemahan sebelum terjemahan ini, saudara, itu disebut sebagai berbahagialah segala orang yang menaruh kasihan, karena mereka itu akan beroleh rahmat. Ini luar biasa, saudara. Berbelas kasihan atau menaruh kasihan, karena mereka akan beroleh rahmat. Kalau konteks Alkitab, rahmat itu adalah berkat dari atas, berkat dari Tuhan. Tidak mungkin saya memberi sesuatu kepada saudara dan saudara katakan, wow, itu rahmat dari pendeta Ferry. Nah, saudara, rahmat itu datangnya dari Tuhan. Dan ini yang terjadi, artinya bahwa apa yang dalam terjemahan baru berkata bahwa orang yang murah hati akan menerima kemurahan, itu bukan saja apa yang kita terima, apa yang kita berikan, kita akan terima kembali dari orang-orang tertentu saja. Tetapi ada berkat yang memang Allah yang memberikan itu, karena Allah tahu kita sudah berbuat dengan tulus. Allah perintahkan rahmat itu untuk orang-orang di sekitar memberkati kita. Begitulah. Jadi kalau kita dikatakan menaruh kasihan, kita akan mendapatkan rahmat. Artinya berkat bukan dari orang sekitar saja, tapi datangnya dari Tuhan. Ada pelajaran dari agama lain, dari agama Buddha atau Hindu, itu mereka mengenal dengan istilah karma. Karma itu apa yang dibuat nanti akan mendapatkan setimpal, sama. Itu sama juga kalau perjanjian lama itu, karma itu atau identik dengan Taurat. Kita berbuat 50, dapatnya 50. Itu karma. Tapi kalau bicara tentang tabur tuai, menaruh kasihan, mendapat rahmat, artinya kita akan mendapatkan berlipat-lipat. Katakan amin. Kita berbuat 50, dapatnya bukan cuma 50, tergantung kepada siapa atau tergantung hati kita. Bagaimana hati kita berbuat, di situ Allah melihat. Bukankah Allah melihat hati? Amin. Allah melihat dan Allah mengembalikan dengan lipat kali ganda melalui jalur-jalur yang tidak pernah kita ketahui. Terjemahan Bahasa Indonesia masa kini berkata, Alkitab terjemahan Bahasa Indonesia masa kini berkata, berbahagialah orang yang mengasihani orang lain. Dikatakan Allah akan mengasihani mereka juga. Jadi di sini intervensi dari Allah itu sangat kuat sekali. Kalau kita lihat di dalam terjemahan baru yang biasa kita baca, yang tadi kita baca pertama, seolah-olah kalau kita ayat 7 dikatakan, berbahagialah orang yang murah hatinya, mereka akan beroleh kemurahan. Seolah-olah sama, saudara ya. Seolah-olah hal itu berkemurahan hati akan mendapatkan kemurahan hati, berarti sama 0-0. Tetapi ternyata terjemahan
terjemahan lain itu menjawab bahwa kemurahan hati akan mendapatkan kemurahan, kalau mungkin boleh dikatakan atau ditambahkan itu mendapatkan kemurahan itu dari Tuhan, begitu saudara. Mendapatkan kemurahannya itu dari Tuhan, bukan sekedar dari orang lain. Bahwa Allah akan mengasihani mereka juga. Jadi sangat dapat kita lihat bahwa intervensi Allah terhadap orang yang murah hati. Perhatikan tadi apa yang saya baca dalam hal murah hati itu dalam terjemahan bahasa Indonesia. Kamus Besar Bahasa Indonesia ada banyak sekali ternyata istilah kemurahan hati itu mengandung arti yang cukup padat, saudara. Suka memberi, tidak pelit, penyayang, kata-katanya enak didengar, hari-hari berkata I love you, gitu ya. Dan pengasih, penyayang, pengasih, kemudahan dan rela untuk membantu. Artinya memang karakternya, serta berbagi dengan orang lain, dan apa yang dilakukan pun itu tanpa mengharap imbalan. Wow. Bukankah ini karakter Makedonia? Amin. Amin. Buat ada senyumnya gitu loh. Ini karakter Makedonia banget. Karakter Makedonia banget gitu loh. Sering diartikan sebagai sifat dermawan dan baik budi. Dan sekali lagi istilah murah di sini bukan berarti murahan, bukan berarti rendah, tetapi kemudahan hati untuk berbuat baik, suka berbuat baik. Tadi dua terjemahan yang kita lihat. Berikutnya ada terjemahan lain, Bapak Ibu Saudara. Terjemahan Alkitab Firman Allah yang hidup (AYH). Berbahagialah orang yang baik dan berbelas kasihan, karena mereka akan dikasihani. Ini mirip-mirip terjemahan baru yang kita baca, masih belum jelas begitu. Siapa yang mengasihani? Siapa yang akan dikasihani itu? Siapa orang-orang yang akan membalas mengasihani orang tersebut? Tapi kita sudah lihat di dalam dua terjemahan tadi, faktor Allah, faktor Tuhan itu ada di dalamnya, begitu saudara. Terjemahan ini apa ini? TSI, lupa saya. Ada terjemahan lain, saya lupa ini singkatannya. Dikatakan, terjemahan sederhana Indonesia. Itu dikatakan sungguh diberkati Allah orang yang mengasihani orang lain, karena merekalah yang akan dikasihani oleh Allah. Saya senang dengan ungkapan-ungkapan di situ dijelaskan bahwa ada faktor Allah itu, saudara. Kalau ada faktor Allahnya, faktor Tuhan yang mengerjakan itu, kita tahu dan seringkali kita nyanyikan, Dia tak pernah gagal, saudara. Rancangannya untuk saudara dan saya tidak pernah gagal untuk membalas memberkati kita. Kalau
karena mereka akan dikasihani oleh Allah. Allah bekerja di dalam setiap kehidupan kita. Sesaat Tuhan Yesus didatangi oleh orang Farisi, ahli Taurat, Saduki untuk mencobai Yesus. Mereka bertanya, Tuhan Yesus, siapa sih sebenarnya sesamaku manusia? Tuhan Yesus langsung memberikan sebuah perumpamaan tentang, saudara bisa baca di dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat 30 sampai 37. Di situ dikatakan Yesus memberi perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati. Sekali peristiwa ada orang saudagar pergi dari Yerusalem ke Yeriko. Di tengah perjalanan, orang ini beserta dengan dagangannya dirampok, orangnya aniaya, terkapar. Dan disitulah ada beberapa orang yang Yesus katakan mereka melihat orang ini. Ada imam yang biasa khotbah, bicara tentang kasih, bicara tentang berbuat sesuatu yang baik, berbicara tentang firman Allah. Saat diperhadapkan, saat imam itu juga berjalan melewati, Yesus berkata, imam itu melengos. Ya, lihat-lihat begini, jalan begitu. Berikutnya ada Farisi juga, ahli Taurat, tidak mau menghampiri. Orang Lewi, bukankah mereka itu yang seringkali disebut sebagai orang-orang yang ibadahnya aktif, bahkan seringkali berdoa di pinggir-pinggir jalan, melaksanakan kegiatan-kegiatan ibadahnya untuk dipertontonkan kepada orang lain. Dan mereka semua menghindar, saudara. Saya berharap kita sebagai anak-anak Tuhan juga harus memperhatikan ini. Tuhan Yesus katakan berikutnya, ada seorang Samaria. Samaria adalah kumpulan orang atau sekelompok orang yang berbeda aliran ajaran dengan orang Yahudi. Sejarah mengatakan bagaimana orang Samaria dulu di zaman setelah Salomo ada Rehabeam, di situ ada Yerobeam. Bangsa Israel terpecah menjadi dua, satu bersama dengan keturunan Daud yaitu Rehabeam, hanya 2 suku saja, saudara, dan 10 suku dipimpin oleh Yerobeam, bekas kepala tukang dari Raja Salomo, diangkat menjadi raja. Tapi karena ajaran Taurat, orang Israel 10 suku ini selalu kalau beribadah di Yerusalem
Dan di Yerusalem itu adalah wilayahnya Yehuda, kerajaan Yehuda. Lantas Yerobeam karena takut bangsa Israel kembali lagi kepada gabung dengan orang-orang Yehuda, akhirnya dibuatlah Mezbah. Dipanggillah imam yang berbeda, yang sama mirip dengan yang ada di Yerusalem. Mezbahnya, imamnya serba tipuan, yang akhirnya terus berkembang. Dan mereka dibenci oleh Israel karena mereka menyembah kepada Tuhan yang bukan Yahweh. Mereka berusaha menyembah, tetapi imamnya beda, liturginya sudah mulai berbeda, ajarannya juga sudah berbeda. Tetapi di zaman Yesus sekian ratus tahun kemudian, orang-orang yang dipinggirkan ini oleh orang Yahudi, orang-orang Samaria yang seringkali dianggap sebagai orang berdosa karena ibadahnya menyimpang, kehidupannya pun juga tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kalau saudara perhatikan di dalam Yohanes pasal yang keempat, Yesus berjumpa dengan seorang perempuan Samaria. Berapa suaminya? Ada banyak suaminya, poliandri, saudara. Kehidupan yang tidak benar. Artinya memang itulah orang-orang Samaria dianggap oleh orang Yahudi. Kehidupannya sangat tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi Yesus di sini mau mengangkat mereka juga harus diselamatkan. Tuhan Yesus berkata, itu loh orang Samaria yang kamu anggap rendah itu, dia ternyata masih mempunyai moral tinggi. Dia memang tidak pernah hidup dalam pengajaran-pengajaran yang benar, tetapi hidupnya lebih benar. Bukan cuma teori, tetapi praktek. Orang Samaria ini menolong orang yang dirampok itu, dibawa ke rumah penginapan, diobati, karena dia juga adalah saudagar. Dia harus melanjutkan perjalanannya, berkata kepada pemilik penginapan itu, tolong rawat dia. Ini uang aku berikan, kalau kurang nanti aku akan kembali, akan menambahkan lagi. Lantas Yesus berkata, siapa yang menurutmu adalah sesama manusia? Tuhan Yesus mau mengajak kepada kita sebagai anak-anak Tuhan. Kekristenan itu praktek, saudara. Kekristenan itu praktek. Ya, sekarang ini kalau kita lihat, dengan adanya media sosial ini banyak orang-orang yang dengan mempunyai channel-channel sendiri. Sangat miris sekali, saudara. Pengajarannya bagus-bagus, saudara. Ada yang banyak komentar begini-begini. Yang sangat miris sekali saya mendengar sebagian, ternyata ada yang diantaranya
Tidak pernah kebaktian, saudara. Aduh. Saat ditanya, kalau kamu kebaktian di mana? Aku tidak pernah kebaktian. Aku cuma mau melihat kebenaran firman Tuhan saja. Aku cuma membaca Alkitab saja. Dan aku selalu mendengarkan khotbah-khotbah di YouTube. Sampai saya pikir, aduh Tuhan, yang tadinya saya ngefans, aduh, harus dilihat perilakunya, saudara. Sehebat apapun kalau engkau tidak pernah beribadah, berarti engkau menolak firman Tuhan di dalam Ibrani pasal 10 ayat 25. Coba dibaca. Ibrani 10 ayat 25 atau ditayangkan, saudara. Itu anjuran firman Tuhan. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati. Menasehati itu harus bertemu, saudara. Kalau tidak bertemu, tidak bisa menasehati. Dan semakin giat melakukannya, melakukan apa, saudara? Ibadah menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ibadah itu penting. Persekutuan itu penting. Waduh om, aku ibadah sampingku ngomong tok, sampingku dolanan HP. Saat ibadah, waduh sound systemnya tidak bagus. Apalagi keluhan-keluhannya. Aduh, mau ibadah korbannya itu juga. Saat diumumkan besok yang puji-pujian ini ya, yang puji-pujian itu. Aduh, kalau bisa aku tidak usah datang. Terus yang jadi pertanyaan, engkau beribadah itu mau ketemu siapa? Halo? Mau ketemu Tuhan atau ketemu orang? Ada lain lagi, besok kebaktian ya? Oh iya, setelah ketemuan berbisnis. Kami di sini tidak ada ya, amin. Ada di tempat-tempat lain beribadah bukan karena apa? Janjian untuk ketemu. Bukan untuk ketemu Tuhan, ketemu untuk nagih arisan. Kekristenan itu praktek, saudara. Kekristenan itu adalah kehidupan yang nyata. Walaupun kita tidak mengerti kebenaran firman Tuhan mungkin kita tidak mengerti banyaknya kisah dalam Alkitab, tetapi begitu engkau membaca kebenaran firman Tuhan, walaupun cuma satu, engkau lakukan itu yang lebih baik, saudara. Mazmur 119 ayat 105 berkata, firman Tuhan itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Apa maksudnya? Pelita bagi kakiku, ya, supaya perjalanan kita tidak tersandung. Namanya pelita itu seperti ya contohnya kalau kita sekarang lihat itu lilin gitu. Kalau saya mau tunjukkan di 20-30 tahun yang lalu banyak yang belum lahir, saudara ya. Lilin saja. Bisakah kita membawa lilin sambil berlari? Mati. Artinya kalau kita baca firman Tuhan, ada yang berkata, oh aku baca Alkitab dalam 1 tahun bisa sampai 2 kali khatam.
Apa itu kata itu? Dari Kejadian sampai Wahyu. Yang jadi pertanyaan, setiap kali engkau membaca itu, engkau ngerti enggak? Begitu ngerti, jalani. Mending kita membaca satu ayat dan kita hidupi firman itu. Tapi apa udah hafal, itu no problem, apa udah hafal. Alkitab juga tidak pernah berkata hafalkan kitab suci. Tetapi semua minggu kok disuruh menghafalkan. Bukankah hafalan itu supaya kita mengerti? Mumpung daya ingatnya anak-anak masih tinggi, hafalkan. Tapi bukan cuma sampai sebatas hafalan. Bukankah yang kita hafalkan itu adalah bahasa Indonesia juga? Nah, dengan bahasa Indonesia yang kita mengerti, kita hafalkan dan kita cerna lagi. Jadikanlah firman Tuhan itu perilaku dalam kehidupan kita. Pagi hari ini firman Tuhan tentang murah hati. Lakukan bermurah hati kepada orang-orang di sekitar kita. Imam-imam ahli Taurat, Farisi, orang Lewi. Lewi itu suku, saudara, tetapi suku yang dikhususkan untuk melayani. Artinya orang-orang ini orang-orang yang suka firman Tuhan. Hidupi firman Tuhan itu dengan kita menjadi pelaku firman. Singkat cerita, orang-orang yang mencoba Yesus tidak bisa berkata-kata lagi. Orang Samaria ini menghidupi firman. Tadi di awal saya sempat singgung tentang tabur tuai. Di dalam Galati pasal 6 ayat 7 sampai 10. Galati 6 ayat 7 sampai 10 dikatakan, sudah ketemu ya, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, artinya tidak tulus, saudara, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kamu jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Perhatikan di dalam ayat yang ke berapa itu? Yang terakhir itu
ayat yang ke-36, 37. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Yang menuai itu tunggu masa, saudara. Tunggu waktu. Kalau padi 3,5 bulan ya Bu ya. Atau jagung juga segitu ya Bu ya. Menanam padi berapa lama? Berapa? 3 bulan ya sekarang. Berarti setahun bisa 4 kali. Enggak ya? Ya minimal, paling enggak maksimal 3 kali ya. Kalau 4 kali terlalu dipaksakan, tanahnya nanti jadi rusak. Padinya cuma main pupuk semua gitu ya. Nanam juga jangan cuma sekali. Alkitab berkata, jangan jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, pasti akan datang waktunya, saudara. Kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Perhatikan di situ. Kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Saya pernah membaca sebuah artikel, itu bagus sekali. Ada seorang bos melihat karyawannya bangun rumah sudah banyak sekali bangun rumah. Dia memperhatikan, tetapi dia tidak menunjukkan perhatiannya kepada karyawan yang satu ini. Dari muda sampai tua. Dan akhirnya bos ini, karyawan ini berkata, "Bos, aku sudah sekian tahun, aku sudah tua. Saat ini aku mau resign. Aku mau keluar. Aku mau pensiun." Bos ini berkata, "Oh, tidak bisa. Harus satu lagi, kamu membangun rumah. Berapapun biayanya akan aku berikan. Apapun keperluannya akan aku berikan. Bangun." Padahal karyawan ini karyawan yang terbaik. Sudah waktunya dia menuai hasil yang baik. Tetapi rupa-rupanya karyawan ini melihat bosnya, "Bosku galak. Bosku ini kok tidak mengerti dan memahami aku. Bukankah selama ini aku sudah berbuat baik kepada bos? Semua rumah yang aku bangun tidak ada yang komplain. Tidak ada yang bocor, tidak ada yang meledak-meledak. Ini lagi aku disuruh bangun lagi." Dia lakukan dengan asal-asalan, saudara. Bosnya lihat, kok yang diminta materialnya cuma asal-asalan, ya diberikan, saudara. Apa yang diperlukan dari bangunan itu? Ini. Oke. Dikasih tanah yang agak luas, dibangun rumah kecil. Sampai akhirnya si tukang ini atau karyawan ini menyerahkan kunci ke bosnya. "Bos, rumah sudah selesai. Semua sudah dikerjakan." Bosnya berkata, "Ambil kunci itu dan pakai rumah itu."
Apa yang terjadi? Karyawan itu menyesal. Padahal bos sedang memperbaiki, padahal bos sedang merencanakan kebaikan bagi karyawan ini. Tapi di akhir dari pelayanannya dia lemah, sehingga dia mendapatkan hasil yang asal-asalan, dan itu hasil kerja keras dia. Padahal bukankah saat dia membangun itu dengan bahan-bahan yang terbaik, semua yang terbaik, dengan fasilitas-fasilitas yang terbaik, bosnya tidak akan marah. Bosnya akan support semuanya. Dia mengakhiri pekerjaannya tidak dengan baik. Dia pulang dengan lesu, dengan berkata, "Ya, kenapa aku harus lakukan ini?" Demikian juga pagi hari ini saya mau katakan, bekerjalah terus, lakukan semua yang terbaik untuk Tuhan. Siapa tahu terakhir itu adalah bonus untukmu dan saudara dan aku. Karyawan ini tidak bisa berkata kepada bosnya, "Kok cuma segini, bos?" Yang aku terima, bos itu akan katakan, "Bukankah aku berkata, kerjakan?" Karena yang menentukan itu bukan yang awal, engkau memperbaiki rumah banyak orang, tetapi terakhir bagaimana engkau. Jangan sampai lemah, katakan amin. Garis bawahi ayat Alkitab ini. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila datang saatnya, waktunya, kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah. Tuaian banyak, tapi kalau kita lemah, yang kita hasilkan cuma sedikit, saudara. Jangan menjadi lemah. Saya bangga dengan GPDI, saudara. Hamba-hamba Tuhan GPDI selalu yang menjadi andalan pujiannya, Abang. Selama hamba masih bernafas, hamba tetap jadi pekerja. Sehingga tidak ada istilah, kalau di gereja lain itu ada emeritus. GPD sekarang sudah ada ya, sudah ada emeritus. Tapi sebenarnya itu cuma tiru-tiru dari gereja lain, karena ya supaya ada regenerasi begitu. Tetapi hamba-hamba Tuhan lalu tidak ada istilah pensiun. Itulah sebabnya gembala kita almarhum Opah di usia lanjutnya dia tidak pernah menjadi lemah, tidak pernah menjadi lelah. Sebelum dibawa sama orang tua saya ke Jawa Tengah, di sini beberapa kali saya mendengar kesaksian, mujizat terjadi. Naik sepeda, jatuh, kegerotak, keluar dari darah dari telinga dan seterusnya. Sedikit mulai siuman, kok baunya lain. Ini bau remasol, dalam dia tangking remasol itu, saudara. Tidak mau obat sedikit pun, dan tetap semangat melayani. Kenapa? Dasar firman Tuhannya ini, jangan jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita
kita akan menuai. Kalau kita tidak lemah. Jangan lemah, saudara. Tetap semangat di dalam melayani Tuhan, di dalam mengiring Tuhan, karena ada saatnya kita akan menuai, dan tuaian itu sedang menanti kita. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, mari kita berbuat baik kepada banyak orang, terutama kepada orang-orang di sekitar kita, anak-anak Tuhan, kawan-kawan seiman kita. Loh, berarti orang-orang lain tidak boleh? Boleh, saudara. Tapi utamakan terlebih dahulu kawan-kawan sekerja kita. Apa artinya saudara berbuat baik banyak orang kepada banyak orang, tapi keluargamu sendiri dalam kondisi meminta-minta? Itu munafik, saudara. Sok berbuat baik kepada banyak orang, tetapi orang tua sendiri disengsarakan. Itu tidak boleh, saudara. Kalau kita diberkati, ayo kita menjadi berkat, diawali dari keluarga, kawan-kawan seiman. Setelah itu sama-sama teman-teman seiman, karena kita sama-sama diberkati, kita menjadi berkat lagi kepada orang di sekitar kita. Melimpah. Supaya melimpah, ya ini harus tabung kita ini harus penuh diisi terus sampai kita melimpah. Melimpah itu berarti kita menjadi berkat, saudara. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Berbahagialah orang yang murah hatinya, dia akan mendapatkan kemurahan. Sekali lagi, datangnya kemurahan itu daripada Tuhan. Sekali lagi, jangan jemu-jemu berbuat baik. Saya garis bawahi ini supaya kita jangan mulai ini masih tahun baru, aku tak malas-malasan ibadah. Ibadah adalah sesuatu yang baik. Jangan jemu-jemu kita lakukan ibadah kita kepada Tuhan. Katakan amin. Karena ada saatnya datang berkat itu yang tidak pernah kita sangka-sangka. Kiranya Tuhan sumber segala berkat memberkati kita semua. Amin. Puji akan nama Tuhan. Saat ini demikianlah kebenaran firman Tuhan, dan kita masuk di dalam acara yang kedua, yaitu penyerahan anak. Bapak Ibu, Bapak Buha Tambunan dan Ibu Tibauli bisa maju ke depan bersama anak yang mau diserahkan kepada Tuhan. Saya lupa Tibauli apa namanya? Nebahu, iya. Ya. Duduk saja. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kita saat ini mau menjalani prosesi penyerahan anak, berhadir dan datang di hadapan Tuhan keluarga Bapak Buha Tambunan, yaitu Buha Tambunan dan Ibu Tibauli Nebahu, yang
beberapa hari yang lalu, yaitu tepatnya tanggal 27 Januari 2026, diberkati Tuhan dengan hadirnya seorang anak yang cantik. Ya kali ini yang ngasih nama adalah Bapak Ferinya, opanya, karena minggu sebelum kelahiran itu kebetulan nyinggung seorang wanita yang hebat, yang luar biasa. Dan begitu saya mendengar adiknya Elisa sudah lahir, saya langsung ngomong sama istri saya, kasih tahu itu Buha, kasih nama Abigail. Abigail, seorang wanita yang bijaksana, seorang wanita yang bisa nutupi kekurangan suami, seorang wanita yang kuat, seorang wanita yang pokoknya luar biasa. Dan Abigail akan menjadi anak yang luar biasa. Abigail Tahunan. Dasar firman Tuhan untuk sebentar kita akan berdoa dalam penyerahan anak ini di dalam Markus pasal yang ke-10 ayat 13 sampai 16. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka, akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu Yesus memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Saya sangat senang Bapak Buha, Ibu Tayyib Tibauli sekarang sudah mempunyai 3 anak dan sudah teruji. Anak yang pertama, anak yang kedua tidak pernah absen, selalu hadir untuk ibadah baik minggu maupun sekolah minggu juga. Dan mereka sangat sukacita hidup di dalam peribadatan. Tuhan memberkati dan yakin Abigail juga akan dididik dengan cara yang sama, dibawa kepada Tuhan, diserahkan, biar kehendak Tuhan yang menjadi bagi Abigail bisa menjadi anak-anak yang terbaik bagi GPD Makedonia, bagi bangsa Indonesia, untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bangkit berdiri. Bapak dan Ibu Buha juga bisa berdiri. Tapi kalau bisa dibawa ke sini, kita mau pemberian musiknya. Kita akan serahkan anak Abigail ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan memegang, menggendong, di mana firman Tuhan berkata, saya lupa ayatnya di dalam kitab Amsal, tangan kanannya umur panjang, di tangan kirinya ada kekayaan, kemuliaan, dan kehormatan.
Dikatakan lalu Yesus memeluk anak-anak itu sambil meletakkannya atas mereka dan ia memberkati mereka. Bukan saja Abigail, kita peluk anak-anak kita selalu, biar mereka umur panjang, kaya, diberkati Tuhan, dan ada kemuliaan di dalamnya. Nama Tuhan dimuliakan, dibesarkan. Kita pujikan pujian, kuserahkan untuk Bapak Tibauli dan Bapak Buhan dan Ibu Tibauli. Katakan anakku, untuk kita semua, anakku, ini anak kita bawa di hadapan Tuhan. Biar Tuhan yang mengatur anak ini untuk kemuliaan Tuhan. Berkat Allah dilimpahkan. Jadilah anak yang berguna bagi nusa dan bangsa, bagi keluarga dan bagi gereja Tuhan. Tuhan memberkati anak Abigail di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau akan bertumbuh besar, semakin dicintai, baik di hadapan manusia, amat terlebih di hadapan Tuhan. Berkat Allah dilimpahkan. Jadilah anak Tuhan yang menjadi harapan bagi bangsa untuk kemuliaan kebesaran nama daripada Tuhan. Tuhan dipermuliakan, dibesarkan. Tumbuh terus dalam kesehatan, tumbuh terus dalam urapan Tuhan, dalam kasih sayang Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan, dibesarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anak Abigail menjadi anak Tuhan, dan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Haleluya. Dan tiba bisa berbicara. Dan saat ini juga Tuhan kami menyerahkan
Kebenaran firman-Mu dibukakan, rahasia-rahasia-Mu dibukakan, agar kami mengerti kehendak rencana-Mu. Terima kasih buat acara penyerahan anak pada pagi hari ini. Kami percaya berkat Tuhan dicurahkan di dalam keluarga yang baru menerima anggota keluarga baru dalam keluarga dan rumah tangga. Sebentar kami akan bawa korban persembahan kami akan bawa korban syukur kami akan bawa korban persepuluhan kami. Kuduskan setiap persembahan kami, kuduskan hati pikiran kami Tuhan, saat kami memberi persembahan yang ada, yaitu untuk pekerjaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan dulu. Kita akan bawa korban persembahan. Puji Tuhan, kita akan bawa korban persembahan kita. Kita angkat pujian betapa heran, betapa
Tuhan Yesus memberkati setiap korban persembahan Bapak Ibu Saudara. Sebentar sebelum doa berkat, kita akan dukung dalam doa anak-anak kita yang dimana mereka akan menghadapi tes atau ujian pendaftaran untuk masuk ke perguruan tinggi. Ada saudari Kesia, ada saudara Timothy, dan ada juga yang mau ujian naik masuk SMA. Cici Stevi. Oh iya, Cici Stevi juga ya, sudah SMA kelas 3 ya, sama Dede ya. Mas Bagus juga, doakan supaya anak-anak yang menghadapi kelulusan boleh mereka mendapatkan perguruan tinggi yang mereka rindukan. Haleluya. Puji Tuhan. Pengumuman pekerjaan Tuhan, besok hari Senin ada ibadah kaum wanita Bama di GPDI Getsemani Tulungagung, Golden ke selatan. Masukkan. Ada yang mau ikut? Tolong angkat tangan. Bu Dewi ikut, Bu Tuti, Bu Digen, Bu Baini, Mbak Sukri, Esther. Ya, begini, kenapa saya tanya? Besok itu ada juga acara bukan tukar kado, tukar coklat, ya. Karena kan mau menghadapi Hari Kasih Sayang. Jadi kaum wanita Bama pengurusnya mau buat acara sederhana. Jadi kalau ibu-ibu yang mau ikut, kaum wanita yang mau ikut tukar coklat ini boleh, dan yang tidak ikut juga boleh. Karena yang ikut acara tukar coklat ini dikasih kupon gitu. Jadi nanti saat selesai ibadah baru acara itu dikerjakan, singkat. Jadi misalnya saya nomornya 50. Nanti pas tukar coklatnya itu bukan nomor 50 yang saya dapat, mungkin nomor 3, nomor 10, nomor 15. Ya. Jadi begitu. Tapi kalau ibu-ibu tidak ikut acara itu juga nggak apa-apa, karena itu tidak dipaksakan, ya. Yang mau ikut tentu bawa coklat. Nggak usah beli yang mahal-mahal, karena ditentukan harganya itu 15 ke bawah harganya. Oke? Haleluya. Tolong yang mau ikut kasih tahu tante ya. Nanti tak siap nih coklatnya. Ibu-ibu nggak usah beli. Nanti saya yang siapkan, dan saya nanti yang akan tukarkan nanti kupon itu atau apa yang mau dikasih untuk pegangan ibu-ibu, nanti tak kasih nih panjenengan. Oke? Ada amin? Haleluya, puji Tuhan. Hari Kamis kebaktian tengah minggu jam 5 sore di gereja, pelayanan pujian Ibu Paini, renungan firman Tuhan Ibu Gembala. Hari Jumat ada mesbah doa keluarga di rumah Bapak Ibu masing-masing, dan hari Minggu ada kebaktian umum di gereja, tetap jam 7 pagi. Ada tamu hamba Tuhan, ya. Oma Yeni yang akan pelayanan hari Minggu depan di tempat ini. Pelayanan pujian WL Saudari Fanya, singernya Ibu Yustin, Mas Johan dan Saudari Alvina. LCD Saudara Bagus Setiati, kolektan Ibu Sukri, Asher dari keluarga Ibu Cindy dan Oma Susi untuk Asher. Itu saja pengumuman. Mungkin ada tambahan lagi? Tidak ada? Oh iya, mungkin minggu depan nuansa kasih sayang ya. Yang punya baju pink dipakai. Ya, tapi kalau nggak punya nggak usah mengada-ngada Bapak Ibu Saudara. Yang penting kita pakai baju. Haleluya. Perlu tukar coklat tak? Urusan kamu muda remaja. Ya, yang mau didoakan maju ke depan, kita sama-sama bangkit berdiri.
Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Selesai ini acara sekolah minggu dan pemuda remaja. Peganglah tanganku. Oh iya, ada Mas Yosi juga. Sampai depan. Doakan anak-anak kita, Bapak Ibu, agar mereka nanti menghadapi ujian kelulusan di sekolah. Mereka boleh
tidak bisa berjalan tanpa Tuhan. Di dalam kehidupan dunia yang semakin banyak persaingan ini, hanya mengandalkan Tuhan kami dapat melaksanakan semuanya. Tanpa Tuhan kami akan jatuh. Itulah sebabnya Tuhan pegang tangan kehidupan kami, sehingga saat kami jatuh kami masih dipegang oleh tangan kuat Tuhan, yang membuat kami menang, yang membuat kami tetap ada di dalam kehendak Tuhan. Kami tidak akan tergeletak, tetapi Tuhan menopang kami. Haleluya, membuat kami senantiasa hidup di dalam kemenangannya Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan, dibesarkan. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Engkau melihat satu persatu anak-anak-Mu Tuhan. Engkau tahu setiap kami yang datang, pergumulan hidup kami. Engkau tahu sakit penyakit kami. Engkau tahu dan Engkau menyembuhkan pergumulan kami. Tuhan jawab, Tuhan buat semuanya boleh menjadi mudah, karena Tuhan penjawab doa kami. Engkau bekerja untuk kemuliaan kebesaran-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, memberkati kami semua yang datang saat ini. Biarlah berkat Allah dilimpahkan. Mari saudara yang kasih dalam kasih Tuhan, terimalah segala berkat rahmat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh-Nya yang kudus menyertai kita dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kali menjemput kita semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari kita terima berkat Tuhan. Kita bawa pulang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang diberkati Tuhan katakan haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan memberkati.